Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha dunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliku biha al-usub wa talinu biha syu'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi sahli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur dekat Allah Subhanahu wa taala. Sekadima Allah Subhanahu wa taala aparing hidayah wal inayah wa taufik sehingga abdina sarang acunan takdir sarang Allah Subhanahu wa taala bisa rabu ikat dinto pengajian peringatan Maulid mantar barokana sholawat dosai sapora ayat sarang Allah Subhanahu wa taala, keburukan, kemaksiatan, kejubaan ditotop sarang Allah itunya sampai akhirat, dan mantar barokana sholawat qiyam umur ditotop kalaban husnul khatimah bi khair wal afiyah. Amin rabbal alamin. Sholawat dengan salam selalu tujuan limpahkan kepada junjungan kita baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa yang sama kita muliakan para habaib, para alim, para ulama, para kiai, para ustadz, para tokoh masyarakat. Kong langkong wa nahussu bidzikri, orang tua saya dan guru saya Sayyidi Kiai Fathur Rahman Khidir, pengasuh Pondok Pesantren Sabilun Najah, keluarga besar susunan ketakmiran Masjid Baitur Rahman yang kami hormati dan kami takdimi. Tak lupa Kepala Desa Benesare Bapak Haji Sarbini beserta seluruh staf yang sudah menyempatkan waktu di tengah kesibukannya untuk duduk bersama kita. Jam'iyatul Hadrah Al-Muhibbin yang kami hormati dan kami takdimi, segenap panitia tim sukses pengajian Maulid malam Kak Dinto. Semoga beliau semua diberikan panjang umur oleh Allah Ta'ala, paringi sehat wal afiyat zahiran wa batinan. Amin ya rabbal alamin. Sareng para jamaah hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat, para pecinta baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala malam mangken Kak Dinto bisa amolot menghormat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kak Dinto Kanjeng Nabi ini kan nikmat saudara, hadiah dari Allah untuk kita. Walidalik Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila mengatakan dalam hadisnya, innama ana rahmatun muhda. Abdina Kak Dinto merupakan rahmat yang dihadiahkan Allah untuk kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukti kasih sayang Allah kepada kita Kak Dinto dengan kita dikasih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man pas tanya aki beb, katipun apa Kanjeng Nabi mak nyeper ke alam dunia? Tujuan utama Kanjeng Nabi Kak Dinto nyeper ke alam dunia cuma setong burung macarana umat Kak Dinto bisa selamat dari kehidupan yang pendek ekipane katunya, pas meraih kebahagiaan selama-lamanya ada di surga Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Kanjeng Nabi Kak Dinto merupakan utusan iki nyambi misi menyelamat umat. Maka dari itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila mengatakan,
Beremah, innama masali, sesungguhnya permisalanku itu seperti ada orang yang punya rumah iki pada compok sahibul bait Kak Dinto menyediakan teureun yuqadu 'alaiha ma'idah, di dalamnya situ ada makanan. Kemudian ada orang yang di depan pintu, tugasnya orang Kak Dinto ngajak orang untuk masuk ke compok. Lalu Kanjeng Nabi mengatakan wa man ajaba da'i dakhala dar wa ya'kulu minal ma'dzubah. Orang yang dipanggil sama yang jaga pintu kok mau masuk, maka dia boleh untuk makan makanan yang ada dalam rumah. Pas Kanjeng Nabi matur, saya maksud sareng rumah Kak Dinto swarga. Saya maksud sareng teureun sebeda compok Kak Dinto nikmat swarga. Pemilik rumah saya maksud Kak Dinto Allah. Dan orang yang bertugas jaga pintu mama seorang kacompok engki panika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tugasnya Kanjeng Nabi Kak Dinto bermacarana umat Kak Dinto bisa selamat. Bisa long-polong bade swargana Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Allah taala tugas kita hidup engki bade itunyane ka cuma setong, bener lainna. Tugas kita hanya satu. Bagaimana caranya kita dan keluarga kita Kak Dinto bisa selamat sampai akhirat. Maka Allah matur Al-Quran, faqala ta'ala ku anfusakum wa ahlikum nara. Jaga diri kalian dan jaga keluarga kalian naroh dari api neraka. Wa quduhan nas wal hijarah. Bahan dasarnya neraka Kak Dinto merupakan tubuh manusia secangkolang ke pangeran, sesyirik ke Allah Ta'ala, wal hijarah, dan patung-patung saya sembah untuk selain Allah. Alaiha malaikatun giladun shidadun la ya'sunallaha ma'amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Pas Allah matur, di dalamnya ada malaikat sesadis, saya siap menyiksa orang yang masuk ke neraka. Mereka melakukan itu semata-mata karena perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika sahabat Kak Dinto ngeding ayat nikah, aca habis ka Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Sayyidina Ali Kak Dinto merupakan satong, merupakan menantu Nabi Muhammad, suami daripada Siti Fatimah. Sayyidina Ali Kak Dinto mesan, sepupu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Plus Sayyidina Ali Kak Dinto merupakan santri yang paling alim, alumni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Pintuna ilmuna Kanjeng Nabi Kak Dinto Sayyidina Ali, sehingga sahabat ketika ngeding ayat ku anfusakum wa ahlikum nara, Kak Dinto sahabat posang, ternyata tujuan kita hidup cuma satu, bagaimana caranya kita selamat dari api neraka, berbondong-bondong sahabat entar ke Sayyidina Ali. Ketika depak kakenangan Sayyidina Ali karamallahu wajhah, sahabatnya kamator, kaifa nukhallis min dalika ya imam? Beremah carana beabaan Kak Dinto bisa selamat dari api neraka. Apa debuna Sayyidina Ali karamallahu wajhah? Beliau mengatakan bita'limi syariah. Dengan kita mengajarkan syariat kepada anak, memberikan pendidikan agama kepada anak dan istri kita, itulah cara kita menyelamatkan mereka dari api neraka Allah Subhanahu. Artinya Beb, ya artinya orang yang tak tanda kang ngaji kak, tak lebur kang ngaji, keluarga tak dinto tak ibimbing kalau benar syariat, maka keluarga mereka pasti akan terbawa arus, pasti akan terbawa dengan suasana, sehingga mereka jauh dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena saya nggak pangas teteh, Kanjeng Nabi ini kan di musuh. Siapa musuh Nabi? Musuh mereka, musuh kita, musuhnya Kanjeng Nabi, yaitu setan. Setan neka kak tak kira reda, beda umat Kanjeng Nabi norok Kanjeng Nabi neka tak kira reda. Pas setan neka di program, apa program setan? Liyakunu min ashabis sair. Bermacarana umat Kanjeng Nabi neka tak kapan kika Rasulillah, tapi mereka masuk neraka dengan setan selama-lamanya. Makanya jebuna Sayyidina Ali men umat Kak Dinto tak ngaji.
tak norok para ulama, tak norok para habaib, tak norok para kiai, otomatis yang kedua mereka akan kata norok ka setan. Menorok kanjeng Nabi kala ben syariat kak dinto selamat. Tapi men umatnya kata poron ka syariat kanjeng Nabi mencari gaya yang lain, otomatis mereka akan terbawa dengan syaitan. Kanjeng Nabi misina bermacarana umat kak dinto bisa depa ka surga. Setan di misi bermacarana umat kak dinto tak norok kanjeng Nabi masuk neraka dengan setan selama-lamanya ada di neraka Allah. Mantara paring selamat sareng Allah taala iki. Maka nang ngaji syariatnya ka wajib hukum. Harus orang yang mau dengan ini akan mendapatkan keselamatan. Karena ngaji itulah cara kanjeng Nabi menyelamat umat kak dinto menjadi guru. Maka Nabi Muhammad mengatakan innama buistu muallim. Abdina kak dinto tos sareng Allah sebagai seorang guru. Kenapa beb engki? Karena dengan cara gurulah kanjeng Nabi menyelamat umat. Mengajarkan syariat. Madapak wahyu-wahyu na Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai Nabi Muhammad mengatakan fa inni taraktukum ala manhajatil bayda lailuha kanahariha dopuna kanjeng Nabi. Sungguh saya sudah menyampaikan syariat saya sempurna. Saya tinggalkan kalian dalam keadaan syariat yang terang benderang. Jalan yang terang. Lailuha kanahariha. Saking terangnya jalan syariat kak dinto, malam bagaikan siang hari. Dan tidaklah umat setelah saya wafat kok ternyata mereka itu adalah tersesat. Maka tidak celaka kecuali mereka adalah orang memang yang ingin dicelakakan oleh Allah. Katipun apa? Maksudnya kanjeng Nabi mator, sudah saya tinggalkan syariat yang terang. Maksudnya tugasnya kanjeng Nabi menyelamat umat dengan mengajarkan syariat kak dinto sudah tuntas. Tinggal tugas kita ngambil bagian itu supaya kita selamat dari dunia yang pendek kak dinto. Makanya kanjeng Nabi Muhammad SAW kak dinto koboter menbeda umatnya kata ngaji koboter kanjeng Nabi. Sampai kanjeng Nabi matur ka sahabat sedidu wa garribu. Yang dekat jangan jauh-jauh. Karena orang yang menjauh dia akan diambil oleh yang lainnya. Mangkana jimalu ma'u falimada tamsi ma'al ghair murjil. Itu buaki para ulama. Siapa orang yang sendi kendaraan unta sudah dipegang oleh masternya, oleh seorang ahli, falima datam sima alagan murjil. Katipona apa mak turun dari onta pas norok saya lain ajaran soko. Karena padang pasir kak dintobu, padang pasir neka, unta neka kendaraan andalan. Unta neka cerdas, daya ingatnya kuat, penciumannya tajam. Lah unta neka di kebiasaan kalau berjalan di tengah padang pasir, neka jijir. Norok napa saya ada? Mana saya ada neka neku, orang yang neku neka sopir ahli, saya dibudi norok kabeh. Itu buah kisah ulama, siapa orang yang nyebrang padang pasir, beda rombongan unta, karyong ke. Ada apa sampean turun dari unta itu jalan kaki sendiri, tersesat. Saya maksud sarang ulama unta kak dinto syariat. Saya neku unta kanjeng Nabi Muhammad SAW. Pon baabaan kari ongke, patenang, dijalankan dengan sesenang hati, disebarkan kepada anak dan istri. Ada apa kita ninggalkan yang sudah dibuatkan sama kanjeng Nabi? Kita pergi dengan yang lain, dan itu yang dikhawatirkan oleh Nabi Muhammad SAW. Makanya tujuan abade maulud kak dinto, burung macarana umat mereka selamat. Tak bisa selamat kecuali orang itu menggunakan cara yang dipakai Nabi Muhammad untuk menyelamatkan umat, yaitu dengan mengajarkan syariat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kanjeng Nabi mator hadis nih kan. Apa dobuna kanjeng Nabi Rasulullah mator la yaqallaha ahadun bidambin a'dama min jahalati ahli. Dobuna kanjeng Nabi tidaklah orang bertemu dengan Allah dia membawa dosa yang lebih besar
min jahalati ahli, daripada orang tua yang membuat anaknya bodoh tentang syariat agama. Orang mate kak sobung omor kapang kika Allah Ta'ala nyampi dosa zina neka dosa raja. Orang sobung omor mate kapang kika Allah nyampi dosa mabuk neka dosa raja. Bada orang mati kapang kika Allah Ta'ala nyampi dosa judi neka dosa raja. Tahukah sampean ada dosa yang lebih besar dari itu? Apa beb? Orang tua yang tidak pernah memberikan pendidikan agama sehingga bodoh anaknya, bodoh istrinya dengan syariat Rasulullah. Maka orang tua ini ketika ketemu Allah, Kak Dinto dosa yang paling lajar dari Allah Ta'ala. Kak Dinto orang tua si paling kejam. Sampai Kanjeng Nabi mengatakan a'dhamun nasi hasratan yaumal qiyamah rajulun amkanahu talabul ilmi fid dunya falam yatlubuh. Tubuna Kanjeng Nabi pangas teteh keluarga yang paling menyesal nanti di akhirat, keluarga yang akan merugi nanti di akhirat. Sawa rajulun amkanahu talabul ilmi fid dunya falam yatlubuh. Orang Kak Dinto bisa rabu ke pengajian, bisa menetep anak nang pondok pesantren, bisa membawa keluarganya ke rutinan-rutinan, majelisnya ada, kiainya ada, habibnya ada, pondoknya ada, madrasahnya ada, bisa sebetulnya daftarkan tapi tidak mau datang. Apa dabuna Kanjeng Nabi? Kak Dinto keluarga saya paling ketun, paling nyesel, keluarga saya paling arasa kasta ketika kapan kika Allah, ketika dia menyanyiakan majelis bodoh pengajian tak entar, mereka mungkin itunya arasa biasa-biasa. Deki akhirat ketika nengku pahalana orang saya buka pengajian, saya ngalak syariat Kak Dinto, orang-orang saya tak buka Dinto menyesal dobuna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai Rasul mengatakan dalam riwayat Imam Muslim, "Lau bu'isal mayyit min kuburihim la sabaku ila huduri majalisil ilmi lianna fihi minan nafahat wal barakat wal fuyudat." Tubuna Kanjeng Nabi umpama orang tua kita yang sudah wafat, Kak Dinto epaodi sareng Allah Ta'ala, yang sudah wafat hidup lagi, keluarga kita yang sudah mati hidup lagi. Apa dubuna Kanjeng Nabi umpami neka mayit bisa epaodi sareng Allah, la sabaku ila huduri majalisil ilmi. Mereka neka akan berlomba-lomba untuk duduk di majelis seperti ini. Kenapa? Li'anna fihim minan nafahat wal barakat wal fuyudat. Karena dengan Kak Dinto dibagi rahmat Allah, dibagikan ampunan Allah, dibagikan anugerah Allah, sehingga mayit ketika berdiri kubur nengku pahalana Quran, nengku pahalana tahajud, nengku pahalana i'tikaf, nengku pahala, ketika nengku pahalana pengajian, mayit neka bene mele masjid, bene mele musalla, tapi mele majlis ilmu. Apa sebab? Karena pahalana mengalahkan yang lain. Al-Imam Ibn Hajar ketika menyampaikan hadis ini ditanya sama muridnya, "Kacipon apa mak bisa pengajian neka mengungguli yang lain-lain?" Apa kata beliau? "Engki karena orang Kak Dinto bisa tepak maca Quran kala ben ngaji, engki. Orang Kak Dinto bisa istiqomah i'tikaf di masjid barokah ngaji, engki. Orang Kak Dinto bisa lampe enteng makluar pese untuk anak yatim, untuk janda sita endi, atau membantu fuqara masakin. Kak Dinto orang bisa lampe enteng makluar pese barokah ngaji, engki. Orang Kak Dinto bisa bekte ke orang sepona, tak kula ngajar ke Pak Makna, Kak Dinto barokah ngaji, engki. Sehingga ketika mayit mereka paham, ternyata semua barokahnya majelis. Dari majelis orang akan menjadi dekat sama Allah. Yang jauh jadi dekat. Saya tak ibadah. Saya tak pernah bojeng. Saya tak puasa. Saya tak pernah majer zakat. Pas tobat majer zakat, Kak Dinto kapi barokah pengajian. Sehingga mayit mereka umpama odi akan berkah ke pengajian. Karena tahu ternyata cara itulah yang digunakan Kanjeng Nabi untuk menyelamat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham? Ngantok, paham? Mak serius pidato nantos gelo. Neka banyak kiai mana oco langsung kan tak nyaman kan iki. Neka kudu mau bak qala Rasulullah malala be poinki.
Neka jauh, makin tos gelu. Neka pemanasan iki. Aneka dalil, iki neka kabi neka dobuna Kanjeng Nabi neka memperjelas bahwa orang kadinto tak kira selamat mata ngaji kak. Karena cara itu yang digunakan Kanjeng Nabi menyelamat umat. Makanya apa dobuna para ulama Al-Imam Ibn Abbas beliau mengatakan ketika dibuka iki pengajian disebarkan ilmu Kanjeng Nabi kadinto dobuna Imam Ibn Abbas kam min rajulin kharaja min baitihi alaihi dunub kajibali tihama berupa banyak orang yang saya keluar dari compona yang nyampi tu saya gunung. Kemudian dia duduk di majlis ilmu. Apa dobuna Imam Ibn Abbas wa kharaja minal majlisi wa ma alaihi al-khati'a wad dunub. Bubar pengajian ni, mari pengajian ni, lastare pengajian ni, nah dosana kabeh sapora sareng Allah. Banyak selalu beliau mengatakan kam min abdin takumu maqamahur berupa banyak orang yang budak hawa nafsu, budak dunia, kadin taobat dari orang yang hur, saya merdeka barokah ngaji syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka nanti melalui pengajian Kak Dinto ngaji ini gak perlu. Penting tak penting? Saya kompak. Penting tak penting? Penting. Kudu Kak. Ngaji ini gak kudu. Mentah ngaji baru mata bisa. Harus. Membeda orang yang tak lebur ke pengajian repot. Nabi Daud engki Kak Dinto menengku pada majlis dikir atau majlis ilmu. Neka menebet mesti nyeper. Tak pernah tak nyeper. Tekasa kecil mesti nyeper. Karena kenangan roa abdina sarang ampean tak ngabes. Neka menabes terpal. Apa neka karpet. Tapi ulama orang soleh wali. Kak Dinto nengku pengajian enggak kebun. Enggak kebun. Cerita akil Hadramut Kak Dinto beda Habib. Asmanepon adalah Habib Abdurrahman As-Segaf. Kak Dinto Habib maringi si rutinan Paleman. Dua pakai compok ngolok anaknya si asmane pon Umar Mohdor. Umar Mohdor neka wali abana wali. Menampen pernah mereksane Habib bede bangsa Asegaf neka datukna neka Habib Abdurrahman neka Asegaf si pertama. Neka Paleman dari ngolang kitab maringi si rutinan pas ngolok anaknya Umar Mohdor untuk mecet karena kasok. Mecet ketika mecet sokona abana tengku sokona Habib Abdurrahman Kak Dinto warna kuning basah berwarna kuning. Lalu anak tanya, ya Abah dari mana kok kakinya kuning? Karena itu Hadramut pasirnya putih atau hitam, ini kok kuning habis nginjek apa? Kan iki membeda bebinean tangan kuning berarti kan marin leku onyet kan iki, neka orang laki sokona koning. Neka tanya putrana, neka apa nih kan? Apa dapun Habib cong benar tak baca Quran, tak baca hadis, apa ya? Majlis pengajian, majlis zikir, majlis ilmu Kak Dinto, raudhah min riyadil jannah. Barusan saya dari surga, ketika saya injak majlis tadi itu, saya pulang jadi kuning. Ini berkasnya daun-daun yang saya injak ada di majlis ilmu. Karena saya menyaksikan benih terop, saya besar koloneka benih terpal, tapi kebun. Kanjeng Nabi ngomong kebun, ya kebun. Mata kita tidak melihat, yakin. Ampean yakin tak yakin, percaya tak percaya. Ketika dibuka majelis, Kak Dinto lokasi spontanitas menjadi kebun. Kalau mata koneng sokona beb, engki bener makom makan engki. Men aulia neka sampai koneng sokona, memang encik ongkuan. Para solihin Kak Dinto. Maka ada dubuna Imam Ibn Abbas, Nabi Daud alaihi salam, Kak Dinto menebat beda pengajian atau bermajlis ilmu. Ketika nengku pada pengajian neka doa, ya Allah, man sampai abah neka mereksane pada pengajian, pada majlis ilmu, pada majlis dikir, pas abdina tak nyeper, ya Allah, kasir rijli ya Rab, potongkan saya punya kaki. Karena tak ada fokus asokoh, saya tak pernah melangkah untuk mengambil ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Sampai doa Nabi Daud Kak Dinto saudara, minta tolong ya Allah, kaki saya patahkan. Kalau saya punya kaki tidak pernah digunakan untuk hadir majelis.
Karena tadi fokus asoko tidak pernah entar ke pengajian untuk nyampi ilmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Makanya ngaji ini ka penting. Syariat Kak Dinto penting. Perlu. Apa debuna Imam Syafi'i? Ajibtu li usratin laisa fiha alim. Debuna Imam Syafi'i, abdina Kak Dinto heran. Heran parana. Apa yang diherankan? Kenapa sampai bilang ajibtu heran? Kenapa? Li usratin, untuk satu keluarga laisa fiha alim. Beda bapak, beda emak, endi anak lemak, setong ta jadi orang alim sobung. Lemak-lemak nah lako kebi. Setong ta bisa baca kitab sobung. Setong ta epak emak neka memprogram salah satu anak hafal Quran sobung. Pikiran apa? Epak emak bermacara anak-anak neka bisa oleh lako semapan, gaji tetap setiap bulan semapan. Debuna Imam Syafi'i heran kaulah membeda orang tua di program bermacara anak-anak neka di gaji tetap, padahal rezekinya dia sudah ditulis oleh Allah. Tapi tadi program bermacara anak abdina ya Allah lata hafal Quran. Bagaimana caranya anak saya hafal Quran? Jadi saya mati dapat syafaatnya Quran. Heran saya kok bisa ada orang tua tidak punya program seperti itu. Debuna Imam Syafi'i. Anak nabunya berempat. Sabolah beb. Saya bisa baca kitab berempat. Sobung beb. Kan sarah gelu kan engki. Setong bayi. Men bisa kebi saya. Mentah bisa beb, ya satu perwakilan. Karena barokana beda anak saya monduk setong dalam kakak kita. Satu saja barokahnya mereka di rumah kita. Rezeki Kak Dinto akan nyomper min haitsu la yahtasib. Bener cuma pese, rezeki neka bener pese. Bahasa Arabnya uang malon. Benih rizkun, rizkun Kak Dinto amrun maknawiyun, perkara yang maknawi. Bener pese. Sakinah mawaddah rahmah Kak Dinto rezeki. Anak soleh solihah Kak Dinto rezeki. Rumah tangga sakinah mawaddah warahmah Kak Dinto rezeki. Pas paringi makrifat sareng Allah Kak Dinto rizik. Men pese tak kira bisa min haitsu la yahtasib. Tapi kalau rizik min haitsu la yahtasib. Men pese beda takaranna. Men rizik sobung takaranna neka fadl minallah akan parenge innallaha takaffala li talibil ilmi birizki. Bene bimale birizki. Talabul ilm orang seentar ngaji apa debuna Kanjeng Nabi Muhammad akan parenge rezeki saya khusus. Bene pese rezeki. Maka men beda orang tua mator cana men orang ngaji jamin rezeki nabib. Engki rezeki bene pese. Pese neka malun, rezik neka beda. Makanya Habib Imam Muhammad bin Hadi Segab ketika ditanya apa Habib saya maksud innallaha takaffala li talibil ilmi birizki wa fi riwayatin birizkin khasin. Apa maksudnya? Beliau mengatakan lanuhyannahu hayatan thayyibah. Beliau spontanitas membaca ayat Al-Qur'an, artinya orang sing ngaji Kak Dinto bakal dapat rezeki si khusus, rezeki si khusus Kak Dinto hayatan thayyibah, kehidupan si fokus. Apa kehidupan si fokus? Kehidupan si fokus neka di anak soli. Kehidupan si fokus neka di rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Rezeki si fokusnya Kak paringi ketenangan sareng all. Kak Dinto rezeki. Tak bisa. Neka oleh dari toko tak bisa. Dengan sertifikat S1 tak bisa. Baru macarana oleh beb ngaji. Mentang ngaji tak kira oleh. Teka S4 kan iki. Bener S3 S4. Ben teka di mobil Alphard Sabolo. Rumah gedung tingkat 10. Tak ngaji. Tak kira sakinah, tak kira mawaddah warahmah, tak kira solih-solihah. Apa sebab? Karena uang itu hanya makanan badan dan ilmu adalah makanan hati. Kalau kita cuma ngasih makan, binatang juga dikasih makan. Apa bedanya? Beda pak apa yang teureun ke anak? Sama. Orang sing ngarek kan engki, apa yang teureun ke embi? Pada bayi. Mencoma epak neka programnya ngasih makan, minum,
makan, minum, makan, minum. Neka pada sampai ngasih kambing, engki angare, engki rebe, neka engku embi kan engki. Neka bener embi kak manusia. Butuh batin. Butuh batin. Apa batin Habib? Ilmu. Dengan memandang wajahnya ulama, lebur ka habaib, entar ka pengajian, ngedingaki bodoh puse sae, dobuna Imam Haddad li anna fa fi kalami hayatul qulubi wal basair. Karena dalam nasihat orang yang soleh, si asampung sanad ke Kanjeng Nabi Muhammad, hayatul qulub. Hati akan menjadi hidup, wal basair, dan sanubari akan menjadi hidup. Artinya orang yang kita pernah ngedingaki dobuna para ulama, para guru, para kiai, para masyayikh, kak dinto hati tak kira paringi odik sareng Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Atsina tanya, jawab sejujur. Bode bapak iki. Bapak kak dinto tak maringi deur ka anakna telare. Sampai anak neka kurus mate. Ketika sekarat anak neka seret. Sampai depannya rumah ngalak pertalet siram. Pas apa diobong medurune wae. Yober. Latake paringi deur telare pas dibakar dengan pertalet. Anak neka sampai mate gosong. Umpami sampai nengku kejadian neka kejam tidak kejam. Saya keras ya Budi, kejam sampai kejam. Kejam parana neka beb orang tua tan di ate beb. Aneka dobuna Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin menbeda apa tak maringi anak na ilmu telo are sampai mati hatinya. Kak Dinto lebih kejam dari bapak yang tidak ngasih makan anaknya. Apa sebab Kak Dinto kak men anak neka mate jasadnya dimakan cacing. Al insan ba'da tuli hayati yakulu hudud wa turab. Kak Dinto manusia teka lancung omorah pakun ujung-ujungnya dimakan cacing dengan kalak boneka beb satu desa si paling rajin besok lusa mati kan cacing kan gimana waneka paling ganteng nih kawe ganteng kebat badannya beb dempal uratnya mentekel melungker kalak bon kemas neku desa nih kasih mentekel minggu depan wafat capok kencing manis ujung-ujungnya dimakan tak bisa kak jasad neka makan cacing ampe napa ngejoer ke anak apa jasad palempong ujung-ujungnya dimakan mentok iku mentok. Tapi kalau sampai ngasih makanan hati, hidup hatinya, ya Allah, kalau sudah hatinya hidup, ruhnya hidup, baru dia menjadi manusia, bukan binatang. Dia akan menjadi manusia. Kalau binatang ujung-ujungnya dimakan tanah, sama manusia jadi dimakan tanah. Bedanya kalau orang yang hidup hatinya akan hidup di kehidupan selanjutnya lebih nyaman, lebih mapan. Dan itulah hadiah terbaik bagi orang tua kepada anak ketika bisa menjadikan anaknya senang pada akhirat benih dunia, karena dunia mentok akan cacing. Walidalik dalam satu qasidah dikatakan jasad Kak Dinto komunikasi dengan ruh. Apa komunikasinya? Beliau katakan ya khadiman li jasadi anni atatlubu ribhan mimma fihi khusranu. Wahai orang yang selama ini hanya memanjakan badannya, bapak-bapak, ibu-ibu yang memanjakan anaknya urusan badan. Ya Allah, dikasih makan enak, dikasih susu, dikasih madu, dikasih 4 sehat 5 sempurna, rumah paringi AC, kendaraan semapan, khadiman lil jasad. Mereka hanya berkhidmat kepada jasad. Anni, mereka lupa denganku, kata ruh. Atatlubu ribhan mimma fihi khusranu. Apa kamu berharap mendapatkan keuntungan di tempatnya rugi? Sampai mereka mempersiapkan semua untuk badan. Apakah sampai menyangka dengan badan itu sampai dapat keuntungan depan Allah? Padahal badan Kak Dinto tempatnya rugi. Waqbilil alayya wastakmil fadailaha fa innaka bin nafsi la bil jismi insanu.
menghadap kepada saya, kata Ruh, ngaji. Wastakmil fadailaha, sempurnakan. Benar cuma ngaji, catat, terapkan, wasiatkan kepada anak, waqbilil alayya, menghadap kamu kepadaku, fa innaka binafsi, karena kamu dengan aku, la bil jismi insan, kamu bukan dengan manusia, bukan dengan jasad akan dianggap manusia, tapi ampean yang anggap manusia ketika bisa menyempurnakan ruh, bukan menyempurnakan jasad. Karena jasad ujung-ujungnya dimakan cacing dan tanah, tapi Bapak saya bisa nasihat ruh daripada seorang anak dengan makanan rezeki berupa ilmu Kak Dinto orang tua yang berhasil mendidik seorang manusia yang akan dibanggakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Paham? Karena cita ngaji. Kaulah nih Beb, sudah lanjut usia, Beb, sudah tua. Justru karena sampean tua harus lebih istiqomah dari yang muda. Katipon apa, Beb? Saporana. Mangke neka Bu, neka fakta, survei lapangan ini. Mangke neka banyak anak sing ngaji beda langgar musalla, sudah masuk usia SMA ambu. Mana tanya mak pray ngajina. Apa cana saya anak SMA, SMU, SMK Kak Dinto, abdina todus Ustad, raja di beda musalla. Saya nak kene, malu saya mau ngaji, berhenti saja. Kak Dinto abdina mengeding suara neka miris dada. Kok bisa orang sekolah sampai usia 20 tahun tak todus, kuliah sampai S2 tak todus, tapi ngaji umur SMA todus. Ngaji, bahkan Bapak ngomong, poncong marelah ngajinya. Kenapa? SMA pon. Men sekolah terus sampai S2. Ngajina cokop. SMK mare. Urusan agama malu, urusan duniawi tidak malu. Kak Dinto fakta, saudara. Kak Dinto orang tua sing di program enggak neka, pikiran enggak neka, debuna Kanjeng Nabi ketika akhirat. Kak Dinto orang tua saya paling kejam karena tidak memfasilitasi anaknya untuk belajar syariat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Justru yang tua-tua neka pas istiqomah ngaji, akhir hayat neka pas lebur ke pengajian, sekut ke pengajian, apa debuna Kanjeng Nabi Muhammad, orang yang sombong omar, pasti hatinya cinta dengan majelis, lebur ke ilmu Kanjeng Nabi, fabainahu wa bainal anbiya daraja fil jannah. Kak Dinto orang bakal apolong Kanjeng Nabi satu tingkatan di surga Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mau diandalkan ini apa? Kita mau ketemu Allah, andalannya apa? Tidak ada yang kita andalkan kecuali ngaji. Makanya semakin usia tua mendekati injury time nih, parah mata ya. Istiqomah ngaji. Pola pas ngaji sobung omor kan saya. Daripada lah tua tak ngaji, pas entar ka burung kopi, arokok pas mate bermakan tak saya kan iki. Kaulah neka masa tua bebas neng gua TV boy. Kalau men mate tak neng gua TV ampian akhirnya mati nengku Indosiar kan tak saya kan nengki ngaji hadir pengajian pola mati pas istighosa saya tak saya ngaji pola pas mati pas macara tibul haddad saya tak saya menampen pas toa alasan kaulah neka sakit ke BBB tahu saya ngaji kaulah neka pas arapa ambian compok neka gudang garam neka nikmati nengki pas mati nyedot rokok kan kurang pas neka nengki. Justru tua-tua neka kudu istiqomah karena neka parah bang. Ketika masyarakat Kak Dinto sadar urusan ilmu Kak Dinto, maka masyarakat yang menghidupkan ilmu Kanjeng Nabi Muhammad, hakikatnya dia sudah satu langkah menyelamatkan keluarganya dari api neraka. Karena tubuhna Sayyidina Ali karamallahu wajhah tak kira bisa selamat kecuali keluarga yang memberikan pendidikan Islam, memberikan pendidikan ilmu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Allahumma shalli ala Muhammad. Paham? Lemes paham.
Ampean neka tak nyambung beb ceramah maulid mak ceramah ingat neka boh. Abdi natanya, ampean ceramah maulid neka ceramah apa? Kan bahas bermacarana Kanjeng Nabi neka menyelamat umat. Kak dinto carana saudara, tak ada selainna. Tak ada selainna. Neka cara yang paling istiqomah. Neka cara si paling bagus terus menyelamat umat kudu ngaji. Mata ngaji berma tak bisa. Gimana mau selamat? Tak bisa. Karena sholat butuh ilmu. Puasa neka butuh ilmu. Pas majer zakat neka butuh ilmu. Nah, pas kapi neka butuh ilmu. Nah, pas orang neka tak poron ke ilmu nah berma terus. Tak bisa ya malaki. Maka itu monggo ayo ini Masya Allah Madura ini hebat. Saya dari Banyuwangi jauh dari Ketapang ujung Pulau Jawa berhadapan dengan Pulau Bali. Madura luar biasa. Tradisi salaf begitu hebat. Pondok pesantren di mana kiai, habaib, ulama banyak. Yang hidup maupun yang sudah wafat banyak kiai pon sobung omor. Kak dinto terus akhiri barokana. Kak dinto kenangan barokah manfaat. Jangan sampai kita menjadi orang yang tidak ambil andil. Karena tidak semua daerah beda pengajian. Karena tidak semua daerah beda ulama. Karena tidak semua daerah beda pondok pesantren. Alhamdulillah sampai ne paling nikmat manfaatkan. Banyak kak jutaan orang luar sana mulai hidup sampai mati tak pernah ngabes matana karona kamu kana para habaib tidak pernah ngabes salerana para kiai tak pernah ngabes salerana para masyayikh tidak pernah melihat. Tapi antum dipilih bisa ketemu habaib, ketemu kiai, bisa ada pondok berrutinan, bisa ngabes ngeding ilmu Kanjeng Nabi, membakar hati supaya semangat untuk menghabiskan umur dalam ketaatan. Kak dinto nikmat dari Allah Subhanahu. Sokore bermacam sokor Habib ngaji, titipkan anaknya di pondok pesantren, pasrahkan kepada gurunya, baru di situ kita bersyukur dengan nikmat Nabi Muhammad sallallahu alaihi materi paling selamat sareng Allah taala iki. Kak dinto saudara. Ilmu Kak dinto supaya maksimal harus ada 3 hal. Apa Habib? Yang pertama, setong. Harus ada guru yang mendukung. Nomor 2, harus ada wali santri yang mendukung. Nomor 3, harus ada murid yang mendukung. Telok nih kan. Mengguruna adukung, wali santri mendukung, santri tak mendukung, tak jadi. Orang tua siap bayar SPP, guru istiqomah tak pernah telat. Santri nate hidung terus kan iki. Waktu nak kereman semangat kan iki. Waktu naik kelas ada tedung. Aneh kan, suruh apalan tak ada. Disuruh garap tugas tidak mau. Waktunya wiritan tidak gelem wiritan. Suruh piket tak ada piket. Nah ini kan santri yang tidak mendukung. Kak dinto bibit. Aduh ini kan bener bibit unggulan nih kak. Tak bisa berkembang. Materi paling selamat sallallahu ta'ala iki. Makanya santri-santri ini kan kudu semangat. Kudu semangat. Di guru Masya Allah. Orang tua Masya Allah. Santri ini kan kudu serius. Serius ketika ngaji nih kan serius. Kalau santrinya serius beb, waduh bagus. Apa dapuna ulama lil fata janahan. Setiap orang yang kadito endi 2 sayap, yatiru bihi ma haitsu sa'a. Maka dengan 2 sayap ini orang bisa terbang kemanapun. Apa 2 sayap santre? Setong niat sesoliha, kedua himmah semangat. Kudu semangat santre nih kan. Pokoknya ngaji bib enten men santre pokoknya semangat. Uktub ahsan ma tasma wahfat ahsan ma taktub. Catat nih kan. Tak ada senyap buku nih kan santre kan itu. Ngaki. Uktub ahsan ma tasma wahfat ahsan ma taktub. Apa artinya Bib? Ngaki. Tulis napa saya ngaki. Napa saya ngaki tulis. Pas apalagi napa saya tulis. Uktub ahsan ma tasma wahfat ahsan ma taktub. Apalagi? Napa saya tulis? Apalagi? Mentai apalagi bib saya tulis? Mentai tulis bermatur apalan. Tak bisa. Tulis gelu pas apalagi? Mentai nyambi pulpen dan nyambi kertas bib. Aneh kata niat berarti. Kak dinto kudu nyambi tulis, beda faedah tulis. Khudil hikmah
min ayyi makanin wa min ayyi wi'a kala man beda keterangan-keterangan faedah kadin totoles dari siapapun. Khudil hikmah walau min afwal majanin, ambil hikmah walaupun keluar dari mulutnya orang yang gila, tulis. Napa boleh dari depuna para masyayikh, tulis. Pas apalagi mereka murid semedokong menoreng lambak mereka ngaji, Masya Allah, luar biasa, tidak pernah tidur, makannya sedikit, belajar semangat oleh barokah dari Allah Ta'ala. Hadramut mereka cerita aki bodoh setong Habib pondok Rubatarim Al Habib Hasan bin Syekh Abu Bakar mereka walina Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kak dinto Habib Hasan mondok ikananganna Habib Abdullah bin Umar Satiri mondok ini nama orang mondok orang lambak mereka sobung kasur nyampi teker pas emakna Habib Hasan Kak dinto ibu na Habib Hasan mator nak Kak dinto teker yang ku tedung engki eta le sareng mana sabe kamar baru datang naruh baju naruh ketap lemari pelajaran masuk kelas masuk wirid masuk kelas apalan makan mutolaah belajar terus sampai 4 tahun pulang Kak dinto teker saya tale sareng makna saya pertama SMP mulai emak nanengku mare moduk mare mak 4 tahun alhamdulillah sukses pon sudah diwisuda sama ustad mereka tiker sepertinya saya nginget engki tak muka sama sekali enten lah 4 tahun tak tedung jadi tikernya ibunya dulu dikembalikan dan dipegang sama sekali lo tidurnya gimana ya nekuk ketap sakejek gini mencelak boleh ngering mungkin ada Kak kamar tedung waktu nawirid tedung pelajaran aduh alpo ini tak masuk mungkin aneh kata tedung 4 tahun cuci wali waduh orang dulu semangat Imam Syafi'i bagaimana Syekh Abdul Qadir Jailani bagaimana Al-Imamul Haddad setiap belajar pulang dari majelis sholat 100 rakaat menbedu waktu kosong 200 rakaat mari ngaji syukur ke Allah bisa hadir pengajian guruna ngaji barokah ngaji syukur ke Allah Ta'ala mari pengajian setiap pulang majelis sampai di rumah sholat 200 rakaat asyukur ke Allah barokah mencari paringnya semangat sama Allah Ta'ala ini saya nomor 2 beb apa orang tua yang mendukung mereka paling penting nih kan menberdoa orang tua neka nitip aki anak ka pondok utawa ngaji ka pengajian pas sampung ka para masyayikh pasraki jatuh karsan guruna dan sampean harus percaya omongannya guru daripada omongannya murid. Kenapa beb engki? Karena guru Kak Dinto andi program mensukseskan anak. Sampean juga punya program mensukseskan anak. Satu misi, kerjasama. Makanya jangan mau anaknya laporan, guru Kak, guru Bu, guru ayah, begini. Kak Dinto jadi ngaki anaknya. Apa sebab? Karena anak akan berbicara sesuai dengan keinginannya. Dengarkan omongan gurunya selama tidak ada maksiat kepada Allah Ta'ala. Terus berjalan bareng, dukung apa yang menjadi program dari seorang guru. Kak Dinto orang tua saya. Paham? Pasrah aki. Bentuknya pasrahnya kak berema beb. Majer SPP, cek telat. SPP na tepat waktu. Napa-napa tepat waktu. Bagus, mereka orang tua sih mendukung. Bermain cerita aki zaman saya Abdul Qadir Jailani Kak Dinto saudara. Bodo orang mereka nyampi anaknya Masra aki kasih Abdul Qadir Jailani. Pas motor kasih Abdul Qadir Jailani. Imam abdina neka netep aki anak pasrah keajunan. Pon akhirnya anaknya suruh belajar makan roti kering. Syekh Abdul Qadir Jailani makan nyaman. Dapat 1 bulan ibu neka ngerem mengku anak roti kering aku aing nangis. Ya Allah cong makan roti kering kamu di pondok nak di rumah makan enak entar ke kantor Syekh Abdul Qadir Jailani ajem. Ngamuk, Ustadz apa sampean?
Aduh, muridnya disuruh makan roti kering. Sampean makan ikan ayam. Ustadz apa ini? Apa jabuna Syekh Abdul Qadir Jilani? Toju. Duduk si ibu. Habis makan kenyang. Neka tulang epa bolong sarang Syekh Abdul Qadir Jilani piring. Pasti tekuk sarang Syekh Abdul Qadir Jilani. Gum biidnillah. Cekek karena kuasa Allah. Kak Dinto tulang saudara menyatu, hidup kembali lagi dagingnya, kembali urat-uratnya jadi ayam lagi. Odi jadi ayam. Pas Syekh Abdul Qadir Jilani matur engak neka apa dobona Syekh Abdul Qadir Jilani, kalau anak kamu bisa seperti yang saya lakukan, baru boleh makan sama saya makan ayam. Kita bisa ngakan roti kering kelu, lamba abdina mondok iki mangan roti kering, mendik karo mangak neka ngereng mangan barang. Wong durung iso ngene njaluk bareng mangane ya apa sih? Ki cek ngocol, wah Habib makannya prasmanan lain. Lain bitongan. Oh kiai Beb ayam bakar, santre tempe iki. Ampe yang neka kelas tempe, menkira sakia yang neka ajem. Nah memang kelas kan iki, neka memang seeran. Aneka memang seeran. Makanya Syekh Abdul Qadir Jilani matur, kalau bisa makan, bisa mengakukan ini, baru boleh makan sama saya. Mentak bisa ngereng, nangis mana ya Allah Imam, abdi nyoon sapora Imam. Cangkolang keajunan imam, apa tuh punya Syekh Abdul Qadir Jilani, ambil anaknya bawa pulang, saya tidak butuh sama anak sampean. Apa sebab? Maya pak keluar anak Kak Dinto dari pondoknya Syekh Abdul Qadir Jilani, karena orang tua tidak sambung hati dengan guru, sehingga anaknya tak kira oleh barokah para guru. Mencari paring selamat, sallallahu ta'ala amin Allahumma. Saya terakhir nomor telok, apa? Guru yang mendukung. Mereka penting. Santrena semangat. Apa mak adukung. Guru nah kasepan ke kelas mereka. Ustadznya datang ke kelas telat. Ustadznya tidak mengamalkan sunnah. Ustadznya tidak bangun malam, tidak tahajud. Otaba kalau orang neka Kak Dinto talebet tak bajeng tahajud, ganti 12 rakaat. Karena hadis cara neka iki menurut orang neka talebet tak sempat tahajud kala ben kaso otaba tak nyaman rasa Kak Dinto mari bejeng sopu setelah dia terbit matahari di atas tombak neka ngolang sholat 12 rakaat nafil mutlak pengganti 11 rakaat tahajud yang tadi malam witir nih. Menbeda ustad neka tak pernah bejeng tahajud, tak maca Quran, tak lebur ka sholawat, neka bener guru teka alim. Apa debunal Habib Abdullah bin Umar Satiri bila mengatakan man laisa lahu nasib ma yusamma talib ilim man laisa lahu nasib min qiyamil lail, tak bisa orang Kak Dinto kocak santre men orang neka tak pernah abojeng salat sapolana santre tak pantes eolok santre men tak tahajud napa pola eolok ustad eolok santre tak pantes men tak tahajud napa pola yang apa salerana semoljo ustad tak pantas mentak juga malam. Maka ada penting mandi guru pas lebur kata tahajud beb asampung ka ulama pecinta habaib lebur ka Quran ngamalaki sunnah Kanjeng Nabi Kak Dinto guru amalkan dekati dengan itulah. Kalau 3 hal ini dipenuhi saudara, guru na mendukung, orang tua na mendukung, anak na mendukung, pas ngaji syariat Kanjeng Nabi Muhammad, Kak Dinto keluarga sudah dalam satu langkah menyelamatkan keluarga sesuai ajaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Materi paring nikmat sareng Allah taala engking. Materi terus saya paringi istiqomah taala engking. Materi terus saya paringi asampung sareng para guru dunia akhirat amin Allahumma. Mangkana ngereng saudara, ayo melalui pengajian nikah, bubar dari pengajian nyampi semangat ke ilmu. Cek apa ngerasa abe sampai bedai pengajian Kak Dinto apa ngerasa abdina tak lepan apa beb miskin kau lebih saya orang susah beb loh sampean bisa ngaji anak emondo duwe ilmu kok rumongso miskin neka saya tak ngaji Kak
Makanya Kanjeng Nabi kecewa. Man utiya alaihil Quran, orang siap diparengi san Allah Ta'ala Al-Quran, bisa ngaji, bisa ngamalaki ilmu Al-Quran, kemudian dia merasa tidak punya apa-apa, apa debuna Kanjeng Nabi, laqad istasghara ma a'dhamahullah, orang yang menganggap remeh sesuatu yang agung di hadapan Allah. Lah sampean bisa ngaji, bisa cinta Habib, bisa cinta Kiai, terus rumongso merasa apa ngerasa abe abdina tandi panapa Habib. Kok bisa loh, sampean punya Quran, punya anak bisa tahajud, bisa sampung ke para guru, kak dinto nikmat. Apa debuna Kanjeng Nabi, orang yang dapat nikmat itu terus merasa tidak punya apa-apa, dia sudah mengecilkan sesuatu yang besar. Alhamdulillah. Ampe nekan di desa luar biasa, kak dinto bede kepala desa, staf, bede ulama, bede kiai, bede para habaib, bede para masyayikh, kak dinto bersatu. Kepala desa memiliki program dengan staf bagaimana masyarakat hidup dengan makmur. Para guru di program berumah carana kemakmuran yang sudah dijamin oleh pemerintahan desa Kak Dinto bisa menyebab aki orang Kak Dinto bener lupa ke Allah, tapi asampung ke Allah kala benikmat Allah sehingga aki li barokah sampai kana ke foto. Kak Dinto ketika bersatu antara umara dengan ulama, bersatu pas masyarakat lebur kang ngaji, maka akan hidup daerah Kak Dinto, para desana, para RT dan RW-nya, para semua pendukungnya dan para masyayikh, para habaib, para kiai siap bekerja sama hidup daerahnya. Dengan itulah akan turun la fatahna alaihim barakatim minas samai, maka akan turun keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, mencerai paringi barokah sallallahu taala amin Allahumma. Nomor 2 terakhir. Apa dopuna Imam Ali menyelamatkan keluarga setelah syariat? Terakhir Sayyidina Ali Mator, yaitu adalah dengan makan makanan sehalal. Engki menyelamat keluarga Kak Dinto bener cuma epakon sholat, bener cuma epakon puasa, bener cuma epakon ngaji utawa syariat tak cukup. Apa boleh bib sampai ngalak haram. Men sampai beda keluarga tekak ngaji Kak, tapi lebur ka bareng haram. Mengambil hak orang lain, maka rumah tangganya tidak akan dapat keberkahan dari Allah. Napa boleh zaman mangken saporana cina. Mangken neka PC riba, mabundu PC, neka tak perlu entar karentenir mangken. Mangken dari HP online Kak Dinto, klik PC cair, uang didapat riba. Engki pas cair nyaman kan iki. Majera saya cetak kan iki. Cair nyaman saya juta. Majera berapa? Apa tak utang 1 juta majera 100? Utang 2 juta 200 majera. Kak Dinto riba saudara haram. Fa'danu biharbin minallah wa rasul. Dopun ayat Al-Quran saya Muhammad kasih kabar membeda umat bengal ngalap pese riba. Fa'danu biharbin minallah wa rasul. Kasih kabar orang Kak Dinto telah menantang perang Allah dan Nabi Muhammad SAW. Tak kira menang Kak. Tak kira menang ke Allah Ta'ala. Cengal bengal ke pese haram. Manistara sauban bi asrati darahim wa fiha dirhamin haram. Siapa orang si melek kalampi hargana 100 dirham, 10 dirham, 9 dirham halal, 1 dirham haram campur, maka Allah Ta'ala maka Kanjeng Nabi matur kalampi Kak Dinto mengakui salat tidak diterima. Apa sebab? Karena kalampi Kak Dinto beda 10% barang haram. Al-Imamul Haddad beliau mengatakan Kak Dinto kalampi mengakui salat 90% halal, 10% haram. Kak Dinto mengakui salat etarema berema Kak Dinto benih jadi kalampi tapi jadi teeren, jadi daging berkembang dengan uang haram, tentu salatnya tidak akan diterima oleh Allah. Maka nacinya bengal urusan PC. Paham? Bu, kemana suaranya? Bu. Cek ngal bengal ke PC haram. Sehingga pangas tete bib saporan bib apa? Kaulah nek bib mentak ngalak PC haram, tak nutut bib, tak nutut kan. Rezekina ampeane kan nutut, wallahi nutut.
Sampai sumpah Cina, nutut. Si tak nutut nih hawa nafsu. Kadin to beb mencoba ngandalkan gaji bulanan, apa? Kadin to abdina tak berkembang, tos gelu. Berkembang nih apa? Mator abdina, berkembang nih apa? Ya berkembang nih beb punya rumah bisa tingkat 2. Berkembang nih beb Avanza ganti Alphard. Berkembang kadin to beb compok selambong ngangku kipas angin, oba AC. Neka berkembang, enten kak. Neka tak berkembang. Benero perkembangan, bukan itu kesuksesan. Umpama Kak Dinto tong bitongan atau beranceran untuk orang mereka itu berkembang, demi Allah orang yang paling tidak berkembang itunya, orang yang paling gagal itunya Kanjeng Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi tak dicompok, Kanjeng Nabi sobung AC, tak di kendaraan, jalan kaki, kendaraan dipinjemi, ngurma dikasih pinjam, dikasih sama mertuanya Sayyidina Abu Bakar. Meninggal dunia bajunya tembelan 18. Beli baju Rasulullah tidak bisa. Yang dimakan tidak ada, diganjel batu. Ada di majlis ini berani bilang Rasulullah gagal? Tak kira bengal. Apa sebab? Karena beneneka tong bitonganna. Wala tamuddanna ainaika ila ma mata nabihi azwaja minhu zakhratal hayati dunya linaftinahum fihi. Apa dapun Allah cik sampai mata Kak Dinto ngabes kenikmatan duniawi yang Allah sediakan untuk orang-orang kafir. Linaftinahum fi. Dapun Allah sengaja saya kasih itu fitnah untuk mereka. Innama nubli lahum liyasdadu isman. Sengaja saya kasih orang kafir dunia berkembang, uangnya banyak, kehidupannya mewah. Memang sengaja saya kasih itu dapun Allah. Cetengku, jangan sampai ngabas. Mereka sengaja saya kasih ini supaya mereka semakin jauh. Benar cek nengku, tahu sanengku. Emang sengaja mereka ulur sarang Allah. Makanya Kanjeng Nabi tak pernah ngabas kak. Tak boleh suruh tutup matanya, suruh tak boleh lihat keindahan duniawi. Kenapa? Li'anna ma fin nadar, li'anna nadar yasil ilal galab. Karena menabas, mereka tembus ke hati. Apa menyebabkan orang itu nyolong? Apa sih? Mau apa? Ada orang nyolong mau nyumbang masjid, sobung. Ada apa main nyolong? Nyumbang anak yatim, lecet. Nyolong ujung-ujungnya apa? Ya entah itu beli mobil, entah itu renovasi rumah, atau dapat kehidupan yang mapan. Kenapa punya pikiran itu? Ngelihat ke orang kafir yang memang sengaja sama Allah dikasih. Pas Allah matur, tengku, mereka sengaja kau lah. Tengku orang soleh, tengku ulama, tengku Kanjeng Nabi. Mereka orang-orang yang betul. Tengku, mereka sengaja saya kasih biar mereka semakin jauh dari saya, kata Allah Ta'ala. Ketika umat Kak Dinto tak ngabas, tak kepingin. Kalau tak kepingin, terima dengan rezeki yang dikasih. Kalau sudah terima dengan rezeki yang dikasih, tak kira ngalah haram. Karena tak ambisi. Ketika dia tidak ngambil haram Kak Dinto, syariat saya pertama roa, etare mas sareng Allah. Mana kan ngaji beb, sholat, PC haram, jalan terus, tolak sareng Allah. Apa sebab Kak Dinto saudara? Karena PC haram mereka urusan sareng manusia. Mendusa abdina sareng ampean Kak Dinto urusannya sareng Allah. Sapora, tapi urusan skala ben manusia, Kak Dinto tak bisa beres kecuali minta halal yang bersangkutan. Makanya Kanjeng Nabi matur yughfaru lisahidin kulladanbin iladad. Dosanya orang yang mati syahid sapora kabih kecuali utang. Apa sebab? Karena utang Kak Dinto urusan sareng manusia. Dopuna ulama utang yang halal saja tidak bisa masuk surga orang yang mati syahid. Apalagi ngecok. Napa pola nikah membunduk pesek? Utang nikah halal. Tak selesai, tidak masuk surga. Walaupun wali kutub. Catat, walaupun wali kutub. Tak bisa masuk surga. Sampai urusan pesene kamare. Nah apa boleh beabean kak. Sedugado nih kan. Engki ngaji ya maksiat kia. Otang kaburuk katemor. Waktunya ditagih pura-pura lupa. Banyak tak banyak. Kampen di otang. Kapan ya? Kapan? Aneh kaman orang sampai sebas tak enggak engki. Waktu na otang enggak, waktu na majer kalau pae kan iki. Apa? Pas mate orang yang aneka. Tak mesa sesuarga. Apa sebab
Karena Allah Kak Dinto masuk ke orang neka ke surga dolim Allah. Karena orang punya urusan sama manusia tidak selesai kecuali minta halalnya yang bersangkutan. Utang saja tidak selesai, kenapa boleh ngecok? Kenapa boleh ngalak PC? Kenapa boleh nota digandakan? Laporan dipalsukan? Aduh, tak selesai urusan. Nah, cek sampai tertipu. Sabar di dunia. Kanjeng Nabi tak jeer. Kak Dinto contoh dari Allah Subhanahu wa taala. Paham? Menurusan PC lemes. Paham? Saya semangat. Paham? Ampean bu, sampai bengal ngalap PC harum Kak Dinto, sampai berani sampai menggunakan baca cicil. Kak Dinto anak saya ngaji tak barokah ilmuna. Pangas tete urusan PC ini kah harus hati-hati. Saya mau tanya, ayat Al-Quran saya paling lancem di Al-Quran ayat apa? Al-Baqarah ini kah surat kan iki. Ayat saya paling lancem ini kah urusan apa? Urusan PC. Ongkuan ayat itu den urusan utang. Ayat saya paling lancem di Al-Quran ini kah bener cerita surga neraka enten. Tak cerita Nabi Muhammad enten. Tak cerita malaikat Jibril enten. Apa sih cerita kisah Allah Al-Quran? Ayat terpanjang PC. Urusan utang. Kenapa? Karena Allah tahu kalau urusan ini beres semuanya. Urusan ini bermasalah, diklik cair 5 juta, bayar 5 juta 200. Waduh, ruwet kabeh ini. Maka cepatin yang ku YouTube, cepatin yang ku Play Store, mereka punya tawaran-tawaran sesat mereka. Pas klik judi online, cair PC. Nyaman cair, beb engki nyaman cair majerah. Cair nyaman majerah sakit cetak kan engki. Akhirnya rumah tangga panas, tak nemu harmonis, mertua panas, keluarga panas. Apa sebab? Kak Dinto PC bermasalah masuk dalam keluarga kita. Ampun sokor dengan nikmat yang sudah dikasih Allah. Cek ningku nikmat orang akan paringi selamat sareng Allah Ta'ala. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Makanya hadirin rahimakumullah ngereng iki melalui pengajian Kak Dinto, ayo pas semangat. Cek ningku nikmat orang bu. Cek sampai. Apa sebab saporana benar menyudutkan para wanita. Benar menyudutkan para wanita. Apa? Survei di lapangan membuktikan banyak orang laki Kak Dinto bengal ngecok. Banyak orang laki Kak Dinto nekat melai togel. Sobung iki, metura nekat togel beda. Sobung iki. Banyak. Pada bayi iki sarang Banyuwangi sama berarti. Togel utabe Kak Dinto sampai ngalak tuyul utabe apa saya sirik-sirik Kak Dinto. Kak Dinto karena apa laki nekat? Apa sebab? Karena di belakang itu banyak wanita-wanita ruwet urusan keuangan. Mas mulai bengen mas gini tok metu usinge mulai biyen mas gini tok mulai lambek kak nggak nih kau di kak rumah gini tok sewa tak mele ayo tak kak mele akhirnya saya laki sakit cetak ngalak PC perusahaan. Kadang-kadang mulai dari pabrik nyampi sakarung. Ndikna siapa? Ndikna Allah nih kabeh, ndikna Allah. Mak bisa ndikna Allah, ndikna perusahaan. Nek kata yang kui beb. Boh, yang kui izin gelung. Mungkin nek orang ngarek, ben seremben kak. Rebana siapa? Allah beb, Allah. Allah. Lillahi ma fis samawati wa fil ard beb. Pokoknya Allah beb, ndikna siapa? Pokoknya Allah jangan tenang pangas teteh. Bukan pangas teteh tak berkembang. Berkembang boleh. Apa berkembang neka? Berkembang neka akhirat sampai kapan kita Rasulullah Kak Dinto berkembang. Berkembang itunya percuma semuanya ditinggal. Kipiki. Berkembang tuh bangun rumah. Wis dadi omahe minggu depan mati. Masuk kubur selesai. Mobil beb ganti anyar. Yo minggu depan kon mati ya apa? Numpak pendoso nih kuburan. Berkembang Kak Dinto apa boleh. Percuma ditinggal semuanya. Akhirat ngalap PCC halal paringi barokah sareng Allah Ta'ala. Paham bu? Paham bu? Sina sering madopak nih. Orang-orang lambek iki bebinean lambek neka ben beda orang laki neka turu nyompeng iki turu nyompeng pesantren nyompeng anak-anak yatim.
Kak Dinto bebine lambe nih kan ngamuk kalah kene. Umpama kena motor, bu nyumbang pesantren berempa ya 100. Neka bebinean ngamuk, orang lambe nih kan ngamuk. Apa bib ngamuk? Apa jebuna para bebinean? Kak nyompeng cuma 100, 200 soliha. Berempa 200. Masa nyompeng pengajian 100, mulai rokok seminggu berempa ratus, 200 soliha. Memangken dek nyompengnya berempa 200 sontok kira. Ongkun bu, cair tanda token nggak token engki. 100 ki, sehingga pulsa mepet, paketan menipis, tambah 5 giga berkurang seket. Seket dek tos gelu LPG 3 kilo langka. 18.000 cair boleh sampai kali 20.000 kak engki. Aneka engki menlatin lalempo banyak kutuna kan engki. Ada ngamuk boleh urusan PC kan engki. Engki menlatin tak apa. Tak masuk bitongan kan engki. Ada cerai boleh engki. Coba dukung lah kena urusan PC barokah. Beb kalau urusan uang ini beb apa? Sing sedekah rezeki ini barokah. Nggak usah lihat nikmatnya orang, nikmatnya sendiri dirasakan akan datang barokah dari Allah Subhanahu. Abcina acara ta'al. Mereka kisah nyata nih. Mereka pas kalau sapo lagi, abcina pidato 1 jam 15 menit. Mari bang. Mereka berdua cerita. Jadi ngakini ya. Bermacarana sampean bisa sokor kalau bernikmat. Cerita aki beda setong ulama asmanepon Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kan wali na Allah nih. Beda Mesir. Mancer bisa dapat ke pika Mesir. Amin. Bisa dapat ke Mekah ke Madinah. Amin. Kak Dinto Imam Syafi'i di pengajian enggak? Ngolang kitab rutinan. Pas selesai pengajian, salah setong santri Kak Dinto mukanya melas. Aja habis Kak Imam Syafi'i. Kak Dinto imamnya ona aing. Ana apa? Kak Dinto abdina galau. Apa mak galau? Iki imamnya ona aing. Ala nasra ta bermata sholawat. Apa cong? Mak galau apa? Kak Dinto Imam abdina beda masalah sensitif. Berma. Tanah baiki abdina curhat. Iki ngereng. Karena guru neka untuk curhat. Akhirnya santri neka mator. Neka jujur kau lah. Iki. Mangken abdina neka tak cinta ka istri. Tak cinta ka saya ndak sayang sama istri. Dulu cinta. Engke. Biar awal-awal, Allahu Akbar. Makin ada alpo ini celep lah kita semangat. Kak Dinto apa abdina capo jin atau beremang. Entah, ini kak bener masalah jin nih kak. Bon, pas terus apa? Nyona aing, nyona amalan, bermacarana be-abe aneka bisa cinta boleh kak istri. Bon. Jadi nggak kicong, amal lagi siap. Apa amalan guru? Puasa, mote, pati geni, siap. Bener puasa amalan. Dikir la ilaha illallah, 70.000, siap. Bener dikir amalan. Pas apa amalan? Seton. Apa? Pulang dari tempat ini, jangan lihat istrinya orang. Paham? Jadi ngaki pak, saya ngantuk jaga dulu. Mulai dari pengajian, cek ning kuracina pas santrennya kan matur boleh, guru engki. Tak ada wiritan nah, tahu usah wirid. Puasa tahu usah. Tahajud berparokat, tahu usah. Medem. Pokoknya beda racina tatangke, medem. Siap. Berapa lama? Sebulan. Amal lagi cong, cinta kamu sama istri.
Siap? Allah, siap, mulai. Udah bakal compok, datang ke sebelahnya apa? Kak, Allah. Astagfirullah. Anu kak ngopi dulu. Dekik bulan depan. Terus makin, terus ku. Mak medem kak. Nengeneng. Allah nih, Allah nih. Masuk ke rumah nengku istri. Abis nyonya. Nyonya napa sapoan? Apa? Enten. Ngelap-ngelap. Apa kak? Enten. Apa namanya? Pel-pelan itu contoh ngepel. Tengku. Apa kau? Enten. Nengeneng lah bu. Neka percobaan. Percobaan apa? Nengeneng lah. Ya bos. Besok gitu berangkat ngaji merem lagi. Nyampe di rumah mendeli. 1 hari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, 3 minggu, sebulan ngaji ke Imam Syafi'i. Mesem. Selam bulan lalu hadir neka mukanya lungset, makin nama gigi neka berseri-seri. Mesem, enggak neka. Mari ngaji, aca habis ke Imam Syafi'i. Cangkolang abdina, Imam, iki ketiban apa? Bermah sukses, mati bermah sip. Makin kalau neka muka labeng neng kunyonya dari dapur ngeter tebon. Enggak lambek masa SMA awan. Ngeter ate neka dak dikduk neng kunyonya. Kak Dito saudara, dak dikduk neng berdua iki, berdak dikduk cinta, berdak dikduk takok kan iki. Neka mengenaskan neka dak dikduk takok kan iki. Sampai sama saya sama neka satu perjuangan iki. Dak dikduk takok bener dak dikduk nyonya cinta. Menangken kalau neka dak dikduk neng kunyonya cinta. Cinta. Cek neng kunyonya, neng ku daster kamar neng ku dak dikduk jada. Full berarti ampuyan kamu. Manci amalan Imam. Apa tuh Imam Syafi'i? Itu kamu tahu kenapa saya kasih amalan itu? Enggak tahu. Permasalahannya itu bukan di istri kamu. Kamu tidak cinta sama istri kamu bukan karena istri kamu sekarang makin beklempo, bener. Dimen kurus makin lempo, bener roa yang menyebabkan cinta kamu pudar. Bener karena nyonya lambek, screen care kenceng nyonya makin bekeriput pas sampai tak cinta, bener. Bener pas nyonya lambek neka body bagus kenceng makin mari melahirkan pecak, bener. Bener neka penyebab sampai pas berkurang cinta, bener. Apa Imam? Karena kamu terlalu banyak melihat istrinya orang yang lebih glowing, engkunyonya tak glowing kan engki. Kiwengki. Aneka fakta saudara. Ketika ampe neka medem dari nyonya tatangke neka, pas saya tengku neka roa, saya lempoy compok roa engki. Engkinya ringkasol kan epa bermaaf boleh kan engki. Kan epa ne apa kabin mas epa boleh kan tak bisa. Neka benih HP rusak epa boleh ka counter kan engki. Engkinya ngapa sih beder roa saya angkui kan engki. Akhirnya cinta. Begitu Imam, iya, ya begitulah dunia. Begitulah. Kita kurang cinta sama istri atau istri kurang cinta sama suami, ya begitu. Kenapa? Karena istri terlalu banyak lihat laki-laki yang lain. Kan iki, neng kulake seluar pu genteng-genteng beb. Gagah soge, berisi, muka waduh, cocok nih beb. Neng kulake nah, paek kan iki. Kemasong otak rapi ada tak masuk nih kabib tak masuk bunuh tangku beb mari fitness waduh gagah berkurang cinta sama suami. Sebaliknya suami berkurang cinta sama istri nengku sebede luar ya saporana bu saporana iki neka oleh nang ngaji aube sampean tahu pria-pria neka kau mewakili bapak-bapak neka kadin to bapak-bapak kelihatannya tenang kan nengki. Menai luar ada, jadi kan iki. Angkun, nih kan nama orang laki, maka anda boleh kabin 4. Apa sebab? Karena laki-laki punya hasrat yang tinggi, menyaksikan wanita di luar sana. Napa boleh saporana yang kerjanya di kelas yang bagus, ruangan ber AC, waduh harum-harum.
Kak Dinto orang sentar ka kantor, ke perusahaan, ka tuku, ka Indomaret, ka sampai torota, nekara cin ngangkui minyak wangi, glowing, bedak, lipen, sido, mari ngono blush on, yang kui kapi, anti badai ketap-ketip muratin. Nah, laki neka di tempat kerja lihat istri seperti itu, moleh ningku ampian. Ada ngangkui daster kan niki. Obu sisir. Semae bau roiko. Kan iki. Tak masuk neka. Tadi di kantor neka ro oma masyaallah. Tak mandi boleh. Ada agletak neng ku Indosiar kuru geruk ini kan. Tak masuk neka. Jangan salahkan kita para pria berpindah hati. Nah. Kan iki. Allahumma sholli ala Muhammad. Kadin tengah saudara, ketika bebina aneka menjaga diri, menjaga badan, orang lambek neka main telepon de OTW mole, iki langsung hang wadon adus. Bebina neka langsung mandi, seram, mangkui parfum saya bagus, laki masuk neng ku bebinean seger. Sehingga laki-laki betah di rumah tidak betah di luar. Begitulah cara menikmati hidup saudara. Ketika kita hanya menikmati nikmat yang Allah berikan kepada kita, tak kira poran kepada nikmat yang lain. Ketika kita sudah merasakan nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka kita merasa cukup dengan nikmat yang sudah Allah berikan. Yang menyebabkan kita tidak nikmat dengan nikmat yang telah Allah berikan, karena kita terlalu banyak kita melihat nikmat yang lain. Yang punya mobil Avanza, nengku datang ke Ende Innova Avanza tak rasa nyaman. Akhirnya beli Innova datang ke Genti Alphard, Innova tak rasa nyaman. Akhirnya beli Innova Genti kontainer, beli kontainer kan iki. Entar pengajian ngong ke kontainer. Kak Dinto tak nyaman. Ampean di sepeda Jupiter, datang ke beli Satria, tak rasa Jupiter tak rasa nyaman. Bener Jupiter tak nyaman karena nafsu melihat yang lain. Yang kita punya tidak terasa nikmat. Coba kita dah lihat nikmatnya orang, lihat nikmatnya sendiri, sokor. Men sokor tak kira ngecok. Enggak orang laki, men sokor sareng rajina tak kira selingkuh. Bebinean ka sokor sareng lakena tak kira selingkuh. Apa sebab selingkuh? Karena terlalu banyak di TV, di YouTube nengku laki-laki si lebih bagus, hasrat bangkit. Napa pola TV tampilannya banyak perselingkuhan maksiat sehingga terdorong untuk itu sehingga tidak syukur dengan suaminya sebagai compok. Dan sebaliknya, makanya leres Imam Ali Zainal Abidin bilang mator, pokoknya orang Kak Dinto neku dua, ajarkan syariat sama anak-anak, titipkan kepada para masyayikh saya tepak, 3 prinsip amalkan, kemudian berikan anak rezeki yang halal yang barokah. Padukan dengan itu semua, itulah cara Kanjeng Nabi menyelamat umat sampai ke surga. Ketika sampai mulai pengajian Kak Dinto, pas tak nengku nikmata orang, nengku nikmata dibi, urusan dunia nengku kabebe. Ampen di mobil tengku banyak orang yang di mobil yang hanya punya sepeda motor. Ampen di sepeda nengku banyak orang yang di sepeda cuma pun di sepeda pancal. Ampen di sepeda pancal asokor banyak orang yang di sepeda pancal. Ampen di sepeda pancal asokor bisa jalan banyak orang yang di soko. Ketika urusan dunia nekan ngabes kabebe ke saudara asokor tak kira ngecok. Iki bengki. Tapi men urusan dunia Kak Dinto ngabes atas tak kira sokor. Mentah sokor jalan pintas. Menjalan pintas ngecok. Game online judi online klik cair engki majera sakit cetak sampai terota rosak. Nah ketika dua neka sampung syariat jalan ibadahnya bagus pas neka orang neka amanat sampung ke Allah Subhanahu mantere paring rezeki se barokah pon cokop lancem neka pidato perjalanan masih jauh. Mantur baru karena pengajian Kak Dinto paringnya selamat subhanahu wa ta'ala. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mantur baru karena pengajian Kak Dinto. Napa situasi hajat hati kita semuanya ibadah Pak seorang Allah Ta'ala. Ya Rabbi berikan kami rasa syukur dengan nikmat yang kau berikan ya Allah. Para santri yang ngaji ya Allah. Berikan ilmu yang barokah manfaat ya Allah. Jadikan mereka kecerdasan ya Rabb. Berikan mereka kuat hafalan ya Rabb. Berikan mereka istiqomah dengan gurunya ya Allah.
Ya Rabbi, berikan kepada mereka nikmat. Mereka istiqomah belajar ya Rabb. Jadikan kami wali santri yang mendukung anak kami ya Rabb. Jadikan para guru mendukung untuk santri belajar ya Rabb. Para masyayikh, Syekh Rabu, Menteri Paring Lancung Omor, kepala desa dan seluruh staf yang sudah membantu kita ngaji, Menteri Paring Sehat walafiat. Semoga Allah berikan pahala sesampurna sareng Allah Ta'ala. Semoga beliau beserta seluruh staf mendapatkan perhatian dari Nabi Muhammad. Ya Rabb, mantar barokah ngaji malam mangken, rahmat turun masuk di hati kami ya Rabb. Pulang dari majlis ini rubah keadaan kami menjadi orang yang lebih baik ya Allah. Saya tak solat menterti orang saya solat. Saya tak puasa bisa puasa. Saya biasa kurang pangas tete urusan zakat bisa pangas tete ya. Anak saya cangkolang aubel jadi anak saya taat ke orang tuana. Ya Rabbi, semoga berkah majlis ini balak yang kak sarang Allah. Hidayah untuk para pemuda ya Rabb. Hidayah untuk para ulama ya Rabb. Hidayah untuk wali santri ya Rabb. Hidayah untuk pemerintah ya Rabb. Hidayah untuk orang tua ya Rabb. Hidayah untuk anak-anak ya Rabb. Hidayah untuk panitia ya Rabb. Ya Rabbi, mulai dari pengajian kita menjadi orang yang dicintai Nabi Muhammad. Yang hadir di tempat ini punya penyakit paringin sehat sareng Allah. Yang sumpah pikirannya diberikan tenang oleh Allah. Ya Rabbi, barokana pengajian Kak Dinto pada Pak kepada keluarga sebedai contoh ya Rabb. Malam ini rumah mereka bercahaya ya Rabb. Bersinar ya Rabb. Orang tua kami yang sudah wafat, masukkan pahalanya di kubur mereka ya Allah. Jadikan kubur mereka raudhah min riyadil jannah. Ya Rabbi, aulia yang hadir di majlis ilmi min ahli dhahir wal batin, semoga mendapatkan perhatian dari Nabi Muhammad. Ya Rabbi, jadikan Nabi Muhammad bahagia dengan majlis ini ya Rabb. Para ngasuh dan para masyayikh paring istiqamah ya Rabb. Materi paring sabar sareng Allah, paring ikhlas sareng Allah. Semoga kita menjadi pecinta durian Nabi Muhammad, pecinta ilmu Nabi Muhammad, pecinta ulama Nabi Muhammad. Ya Rabbi, berikan kami anak yang soleh solihah. Berikan kami rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Jangan sampai dosa yang kami lakukan dilakukan oleh anak kami ya Allah. Ya Rabbi, dosa yang sudah kami lakukan maupun di depan apabila kami terjebak perbuatan dosa, jangan permalukan kami dengan dosa itu ya Allah. Ya Sattar usturna bisitrikal jamil. Wahai Dat yang maha penutup, tutup aib kami dunia akhirat ya Rabb. Jangan permalukan kami dengan dosa kami ya Rabb. Wala tuhzina yaumal qiyamah. Jangan buat kami susah nanti di hari kiamat. Innaka la tukhliful mi'ad. Engkau tidak akan menolak ya Rabb doa, tidak akan mengingkar janji dengan janjimu ya Rabb. Ya Rabbi, saya hadir pengajian Kak Dinto. Apabila tiba saatnya wafat, ambil usia kami kalaban husnul khatimah. Meninggal mengucapkan 2 kalimat syahadat ya Rabb. Ya Rabbi, kami meninggal dunia, anak kami istiqomahkan dalam cinta ibadah ya Rabb. Jadikan kami wafat bersama Nabi Muhammad, masuk kubur dengan Nabi Muhammad, di akhirat dengan Nabi Muhammad, melewati jembatan sirat dalam pandangan Nabi Muhammad, di surga duduk dengan guru, kerabat, saudara dengan Nabi Muhammad. Qabul ya Rabb, qabul ya Rabb, qabul ya Rabb. Walakun ya salihah al-Fatihah. Cek kutu moleh maca ya rahman rahimin telo kalih karena tidak oleh amalan Kak Dinto dari guru abdina Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Kak Dinto guru abdina mator menmari pengajian Kak Dinto maca ya rahman rahimin neka beda beberapa manfaat. Setong saya hadir tusana esapora, nomor 2 tusana etotop sarang Allah. Saya nomor 3 Kak Dinto orang napas itu di hajat pada Pak. Nomor 4 parangi wafat kala bin husnul khatimah. Ya Rahman Rahimin telo kala yang kak tangan napa khusuk, napa hajat-hajat kita sampaikan, maka tak kira tolak sareng Allah Ta'ala. Ngereng, saya khusuk bersama-sama tanpa hadranki, langsung suara kita diangkat yang keras suaranya, diangkat tangannya nyoon ke Allah Ta'ala. Ya Arhamar Rahimin, Ya Imin ya arhamar rahimin farij
muslimin ya arhamar rahimin. Yang keras. Ya arhamar rahimin. Kurang santai. Ya arhamar rahimin. Panyaring. Farrij alal muslimin ya Ya Allah ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij alal muslimin. Fatihah sallallahu alaihi wasallam. ومن أمر رزقه أنا خلي البنك عليه والدينا والديكم من الفردوس والسلام في خير ولطف العافية إلى حضرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Sekading toh mantirati ilmu sebarokah semanfaatah. Abdinanya ono sapora manabi beda penyampaian syukuran kasokan di pangkilian panjenenganipun khususnya ke para desa sareng para masyayikhnya ono sapora sesuk membatusipun saya tepak kak dinto datangnya dari Allah saya lopot memang kebodohan dan hawa nafsu al-fakir hadamini wala faminkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.